Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan memberikan video rekaman suara percakapan yang bocor. Untuk mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Cerita. Siapa itu yang cerita gitu? Arya. Gimana itu ceritanya? Ya, jadi otentik, ada bukti percakapan, ada bukti foto bahkan, dan juga ada bukti omongan-omongan dari informasi yang gue mau sampaikan. Jadi teman-teman, soal PSSI, terutama di kalangan ESCO yang mempertimbangkan untuk mendepak ST itu memang betul adanya. Oke? Ini info A1 dan langsung dari Sekjen PSSI yang berbicara, yaitu Bapak Yunus Nusi, melalui seorang rekan, dan itu ada fotonya juga, ada quotation-nya juga di sini. Jadi di FX ya, ini memang tempat dari zaman dulu saat transisi ketua PSSI juga banyak dilakukan pertemuan-pertemuan di sini di FX, terutama di di QQ ya, intinya di FX lah. Nah jadi 2 hari lalu kurang lebih itu ada seorang teman ketemu dengan Pak Yunus Nusi dan sedang ngopi dengan 2 orang lainnya. Salah satunya itu Dr. Syarif Alwi. Nah, di situ beliau mengatakan bahwa dibilang ini, kami lagi evaluasi STY dan sedang mempertimbangkan pelatih dari Eropa. Nah, jadi memang firm ini sebenarnya gue udah tahu lama, cuman gue tunggu supaya tidak memperkeruh suasana. Kalau memang firm, ada quotation-nya, jadi beliau mengatakan tapi lucunya dibilang gini, tapi jangan rame-rame dulu ya. Jadi kayak kalau cewek itu kan biasa begitu ya, gosip, si ini pacaran lo sama ini, tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Tapi itu kemudian akhirnya nyebar kemana-mana. Jadi memang ini udah lama dan apa sih EXCO itu? EXCO itu harus. EXCO itu memang SOP dari FIFA. Di Belanda pun di KNVB ada EXCO-nya. Kepanjangannya itu gue nggak tahu, Coach. Ini maaf ya untuk yang ngerti banget. Executive Commissioner. Gue nggak tahu se-powerful apa Erick Thohir, tapi EXCO ini penting dan mereka menyetujui lah. Kalau semuanya nggak setuju, nggak jalan. Nah, yang jadi masalah sekarang, EXCO ini ya bagian dari kaitannya banyak dengan klub, dengan apa. EXCO itu isinya siapa sih? Orang-orang klub? Dipilih? Perwakilan klub? Enggak, semua orang bisa jadi EXCO. Dipilih oleh? Member. Member apa? Membernya PSSI. Pada saat pemilihan ketua, pemilihan wakil, EXCO juga dipilih. Tapi ini kan pada saat lu yang namanya dipilih di Indonesia, mau itu perfilman lah atau apa, kan kita tahu semua banyak KKN. Wow, ini berat banget ini. Iya kan? Do you think Erick Thohir sekarang dengan asumsi Erick Thohir diminta sama RI1, do you think dia nggak punya musuh di dalam? Wah, banyak pasti. Exactly. jadi kebetulan kemarin hari matchday kemarin di siang hari itu ada beberapa perwakilan supporter yang memang ketemu dengan Arya, termasuk saya waktu itu. Jadi memang banyak mengungkapkan tentang ketidakharmonisan ruang ganti di timnas itu. Siapa itu yang cerita gitu? Arya. Gimana itu ceritanya? Ya, jadi mungkin aku nggak tahu dan aku tidak berani berstatement apakah karena hal ini terus membuat seorang coach Justin itu menjadi tidak konsisten. Jadi kemarin itu sempat saya tanya kan bagaimana dengan kondisi timnas dan lain-lain. Jadi beliau bilang bahwa ruang ganti di timnas itu sedang tidak harmonis terkait dengan teknik kepelatihan dari Sinteyong. Terus aku tanya kenapa, apa yang membuat Anda bisa berstatement seperti itu sedangkan tracknya timnas itu bagus, aku bilang gitu. Ada beberapa hal yang disampaikan itu terkait tentang bagaimana Sintayong itu memperlakukan pemain.
Terus pemain-pemain yang membantah Sintayong itu tidak akan pernah dimainkan bla bla bla, dan banyak hal sebenarnya yang disampaikan. Kemarin sempat juga membuat teman-teman yang hadir itu juga merasa apa ya, teman-teman yang hadir itu merasa oh ternyata seperti ini gitu. Tapi setelah Bung Arya pulang, aku tetap bilang ke teman-teman, suasana ruang ganti itu sebuah suasana yang dinamis. Like dan dislike itu pasti ada, karena seperti kita kumpul sama teman-teman aja, kita akan tetap ada yang disuka, ada yang nggak disuka. Jadi Sintayong pasti punya penilaian sendiri terkait apakah pemain ini layak dimainkan ataupun tidak. Karena kalau secara teknis, aku bilang sama teman-teman, kalau secara teknis kita nggak paham, jujur aja kita nggak paham tentang teknik sepak bola. Sintayong lebih paham tentang apa yang harus diberikan, apa yang harus dimainkan, seperti itu. Jadi mungkin apa yang disampaikan sama Bung Arya kemarin ke teman-teman itu menjadi salah satu hal yang membuat seorang Coach Justin juga berbalik komentar tentang Sintayong. Kalau aku sih mungkin mikirnya gitu, Cak Mimit. Mestinya beto urusan dapur itu kan tidak semua orang tahu mestinya. Kalaupun Iya, harus seharusnya. tahu, kalaupun toh harus ada yang tahu, bukan begitulah caranya. Ini kan kesannya membeberkan dan ngajak teman-teman untuk tahu gitu loh. Iya. Akhirnya teman-teman kan punya ini ini sendiri, asumsi sendiri pada akhirnya, efek dari Iya. itu. Waduh, parah itu ya, parah ini beneran, bener-bener parah. Iya, ini jadi emang kondisi. karena kalau menurut saya, Cak Mimit, dengan informasi yang hanya satu arah, karena otomatis kan kita juga nggak mungkin ya tanya ke pemain satu persatu tentang kondisi ruang ganti seperti apa. Kita sebagai supporter ya sebatas pagar tribun aja, kita bagaimana kita mendukung timnas kita sejauh ini. Tapi apa yang disampaikan oleh Bung Arya kemarin, memang kalau tidak kemudian tidak dikuatkan sama teman-teman yang ingin tetap dalam tracknya timnas sekarang, ya akan menjadi sebuah asumsi liar, dan akhirnya ya nanti akan banyak terpecah tentang suara timnas ini. Itu yang menurutku lebih paling bahaya sih, karena kita kan mendengar cuma dari satu sisi ya, Cak Mimit. Itu pertemuan kalian itu sebelum laga lawan Filipina apa sesudah? Sebelum. Jadi siangnya itu kita ketemu, ada pertemuan ngobrol tentang sebenarnya yang pertama diobrolkan bukan tentang timnas ya. Pertama yang kita obrolkan adalah tentang liga lokal waktu itu. Jadi